Halo, Assalamualaikum dan selamat datang di InvestGo Podcast bersama saya Eros Perwita. Nah, ini adalah episode ketiga ya, podcast episode ketiga sejak masuk tahun 2021 ya. Jadi setelah 20 hari masuk di tahun yang baru, saya baru membuat 3 episode podcast ya. Jadi saya mohon maaf kalau mungkin teman-teman yang sudah menunggu kira-kira mau episode apa lagi nih, mau membahas apa lagi nih, dan ternyata tidak sesering yang diharapkan ya, saya mohon maaf. Tapi teman-teman juga jangan lepas ya, atau harus stay nih di Invest Good Podcast ini ya. Karena pastinya saya akan selalu membuat podcast, membuat podcast yang isinya adalah membahas mengenai saham-saham yang punya potensi multi bagger. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru baru masuk di bursa ataupun baru mendengarkan podcast ini mungkin masih bingung nih, multi bagger itu apa sih gitu ya. Nah, secara gampangnya ya, jadi kita nggak bicara mengenai sejarah atau asal-usul kalimat multi bagger dari mana, tapi secara gampangnya saja multi bagger ini adalah saham-saham yang bisa mencetak return di atas 100%. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai saham, nah saham apa nih yang punya potensi untuk bisa memberikan imbal hasil atau return di atas 100%, bahkan 200%, bahkan lebih. Nah, nanti itu yang akan kita bahas di channel InvestGo Podcast ini ya. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke materi ya. Jadi di materi kali ini saya ingin membahas mengenai rekam jejak pembelian saham oleh Pak Loh Keng Hong ya. Nah, kenapa Pak Loh Keng Hong ya? Karena pasti teman-teman semua sudah kenal nih dengan Pak Loh Keng Hong ya. Beliau disebut Warren Buffett-nya Indonesia ya, dan beliau dalam eksekusi saham baik beli maupun jual itu di case-case yang sangat luar biasa gitu. Jadi kita pasti nggak pernah dengar nih kalau Pak Loh Keng Hong ini jual saham untungnya hanya 100%, 200% itu pasti nggak pernah dengar. Tapi pasti di atas itu 1000%, 2500%, 12.500%. Nah, seperti itu ya rekam jejak beliau ya, bagaimana beliau mengeksekusi saham-saham yang dia pilih gitu. Nah, di sini saya ingin memberikan rekam jejaknya nih. Kira-kira saham-saham apa saja yang pernah dibeli Pak Loh Keng Hong dan baru diakumulasi beberapa saat ini ya. Jadi ya siapa tahu mungkin kita punya metode baru. Sorry ya. Mungkin kita punya metode baru ya, follow the master mungkin ya, follow the master. The master di sini ya saya reversekan ke Pak Loh Keng Hong ini gitu ya. Saya tujukan ke Pak Loh Keng Hong ini. Nah, siapa tahu mungkin kita ada yang berpikiran seperti itu ya. Nah, atau paling tidak kita bisa mempelajari metode-metode yang digunakan oleh Pak Loh Keng Hong ini supaya kita bisa mengeksekusi saham yang menurut kita situasinya sama dengan yang pernah dibeli oleh Pak Loh Keng Hong. Nah, oke, apa saja nih? Saya tidak akan menyebutkan semua ya, tapi hanya beberapa saja, dan semoga ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita ya, khususnya buat saya sendiri, karena saya sendiri pun juga sampai sekarang pun masih belajar gitu ya. Nah, oke ya, ngalor ngidul terus ya, kita langsung saja nih masuk. Yang pertama adalah saham United Tractor ya, atau saham UNTR. Nah, kalau teman-teman baca artikel mengenai Pak Loh Keng Hong dan United Tractor ya, jadi sebenarnya artikelnya ini sudah banyak yang membahas ya di website-website. Jadi teman-teman silahkan Google saja nih Loh Keng Hong dan United Tractor atau UNTR, itu ada banyak yang membahas, dan di sini saya akan bahas lagi nih ya. Nah, beliau beli saham United Tractor tahun 98 ya, dan saat itu harga saham United Tractor itu sebesar Rp250 per lembar saham ya. Nah, saat itu beliau beli di 250 dan beliau jual di tahun 2006 ya di harga Rp15.000. Rp15.000 ini sudah menghitung stock split ya. Jadi antara tahun 98 dan 2006 United Tractor melakukan stock split. Jadi kalau teman-teman lihat di chart historis harga saham, teman-teman nggak akan mendapatkan nih harga saham 15.000 di tahun 2006 kemarin ya, karena perusahaan sudah melakukan stock split. Nah, cuma di sini perhitungan kita sudah memperhitungkan dengan stock split ya. Jadi yang saya jelaskan ini sudah realnya ya.
Jadi beliau beli 250 di tahun 98, beliau jual di 15.000 di tahun 2006. Artinya beliau menghasilkan cuan 5.900% ya dengan holding period 8 tahun ya. Jadi tahun 98 sampai tahun 2006. Nah, sekarang pertanyaannya waktu beliau beli di 250 ini kondisinya seperti apa gitu kan? Nah, kalau teman-teman buka laporan keuangannya ya tahun 98 kemarin ya tahun 98 dulu ya. Waktu itu neraca United Tractor menunjukkan angka aset United Tractor saat itu 3,8 triliun. Ya, jadi kalau kalau sekarang itu sudah di atas 100 triliun, tapi di tahun 98 ya 1998 aset United Tractor masih 3,8 triliun. Nah, komposisi itu komposisi aset ya. Kemudian kalau kita lihat liabilitasnya ya, artinya kewajibannya itu totalnya ada 4,3 triliun dengan liabilitas lancar itu sebesar 3,9 triliun. Ya. Ya, jadi di sini kita bicarakan kondisi neracanya. Semoga teman-teman ada gambaran ya. Jadi kalau teman-teman mungkin dengarkan podcast ini sambil lihat laporan keuangannya itu juga menarik sebenarnya, menarik dan bagus ya. Dan juga ya harapannya teman-teman sudah ada bayangan nih kira-kira kalau saya bicara mengenai aset dan liabilitas itu posisinya seperti apa gitu ya. Jadi harapan saya teman-teman yang dengarkan podcast ini sudah bisa membaca laporan keuangan dan tahu kira-kira aset dan liabilitas itu apa ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi aset United Tractor saat itu 3,8 triliun dengan liabilitasnya sebesar 4,3 triliun. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalkan semua aset United Tractor semua dilikuidasi ya, dijual semua dan katakanlah laku di harga 3,8 triliun itu masih kurang untuk membayar kewajiban-kewajibannya ya. Jadi di situ ada negatif ekuitas di situ ya. Jadi kalau kita hitung 3,8 triliun aset, liabilitasnya 4,3 triliun, artinya ekuitasnya minus 500 miliar. Ya, dan 4,3 triliun tersebut liabilitas lancarnya itu sebesar 3,9 triliun ya. Jadi untuk melunasi liabilitas lancarnya saja masih belum bisa waktu itu ya. Dan ekuitasnya minus 500 miliar. Jadi kalau ekuitas minus 500 miliar ya atau ekuitas minus dan juga rugi, teman-teman nggak bisa ngitung pakai ROE dan PER, itu nggak bisa karena ya hitungannya pasti akan menjadi minus. Nah kalau minus, nah bagaimana kita memvaluasi gitu kan. Nah cuman Pak Loh Keng Hong tetap beli saham ini ya di 250. Nah waktu itu United Tractor membukukan rugi bersih 1,1 triliun ya. Jadi ruginya ini naik 273% ya. Tapi justru Pak Loh Keng Hong membeli. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa Pak Loh Keng Hong mau membeli perusahaan United Tractor saat kondisinya buruk seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Pendapat Pak Loh Keng Hong waktu itu adalah United Tractor tetap menjadi perusahaan bagus ya karena secara operasional perusahaan masih membukukan laba usaha. Ya jadi waktu itu tahun 98 kemarin pendapatannya sebenarnya naik ya. Pendapatannya naik 46% menjadi 3,6 triliun. Kemudian laba usahanya juga naik 205% ya menjadi 1,7 triliun rupiah. Nah, jadi atas dasar pendapatan dan laba usaha yang naik ini ya seharusnya secara operasional perusahaan ini masih untung gitu. Dan ternyata setelah beliau lihat kerugian yang terjadi oleh United Tractor ini disebabkan oleh fluktuasinya kurs ya, disebabkan oleh kerugian kurs yang sebesar 1,7 triliun rupiah ya. Nah, jadi beliau berkeyakinan waktu itu ya, jika kurs kembali stabil ya, jadi waktu itu tahun 98 mungkin kita bisa baca-baca lagi historis tahun 98 itu kurs mata uang rupiah terhadap dolar itu fluktuasinya luar biasa gila gitu ya. Dari dolar yang tadinya hanya sekitar 2.000 sampai 3.000 per satu dolar tahu-tahu naik menjadi 15.000. Ya 15.000 per satu dolar itu luar biasa. Makanya perusahaan-perusahaan yang punya hutang dalam mata uang asing pasti langsung bangkrut saat itu. Ya termasuk United Tractor ini. United Tractor ini akhirnya karena perusahaannya mungkin masih banyak
komoditas atau masih banyak peralatan-peralatan yang diimpor dari luar negeri, makanya di situ terjadi kerugian kurs ya. Nah, kerugian kurs 1,7 triliun, akhirnya United Tractor membukukan rugi bersih sebesar 1,1 triliun. Nah, cuman waktu itu beliau berpendapat suatu saat kurs rupiah akan kembali stabil, nggak mungkin akan selalu tinggi seperti waktu itu terus gitu. Dan saat itu beliau berkeyakinan jika kurs kemudian stabil dan United Tractor membukukan kinerja yang positif, maka harga sahamnya nanti akan meroket gitu. Dan memang betul. Dan itulah yang terjadi gitu ya. Tahun 98 beliau beli di 250, tahun 2006 beliau jual di 15.000. Cuan 5.900%. Ya, dan itu luar biasa banget ya, 5.900% cuannya. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari saham United Tractor yang dibeli oleh Pak Loh Keng Hong tahun 98 kemarin. Nah, apakah berhenti sampai di situ saja? Tidak ya. Tidak, dan beliau tetap melakukan pembelian saham dalam masif ya, dalam jumlah besar. Nah, ini salah satunya yaitu saham Indi atau Indika Energi ya. Nah, jadi Pak Loh Keng Hong ini membeli saham Indi waktu itu di harga 110 di tahun 2015 ya, sekitar di tahun 2015 ya. Nah, 110 harga di 110 per lembar saham sebanyak 110 juta lembar saham. 6 bulan kemudian harga saham Indi naik menjadi 600 ya. Jadi dari 110 menjadi 600 itu untung atau sudah cuan 450%. Tetapi nggak sampai itu saja ya. Tahun 2017-nya Pak Loh Keng Hong membeli lagi saham Indi di harga 855. Ya, kemudian kemudian di bulan September 2017 harga saham Indi meroket naik menjadi 2.000. Ya, di situ beliau menikmati cuan 1.718% dalam waktu 2 tahun ya. Jadi 1.718 ini saya hitung dari 2.000 harga terakhir Pak Loh Keng Hong jual saham Indi ke 1.100 ya. 1.100 saat beliau membeli saham Indi di tahun 2015 kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kondisi Indika Energi saat itu ya. Jadi kondisi Indika Energi atau saham Indi waktu itu tahun 2015 kemarin ternyata masih membukukan rugi bersih juga ya. Jadi memang beliau biasanya memang membeli saham ini saat perusahaan masih rugi. Karena waktu perusahaan rugi biasanya harga sahamnya ini anjlok gitu ya. Dan Indika Energi ini membukukan rugi selama 3 tahun berturut-turut ternyata ya. Jadi dari tahun 2013 sampai 2015 itu masih membukukan rugi. Nah, tapi waktu harga sahamnya di 110 itu menunjukkan PBV hanya 0,06 kali. Ya, 0,06 kali teman-teman ya. Ini sangat rendah sekali ya. Artinya market cap Indika Energi saat itu hanya 573 miliar rupiah saja. Nah, sekarang kita buka nih laporan keuangannya. Nah, kira-kira dengan market cap yang 573 miliar tersebut ya, market cap ini artinya kalau kita mau akuisisi 100% perusahaan tersebut ya, berarti kita harus membayar 573 miliar. Nah, sekarang 573 miliar tersebut, nah ternyata posisi kas waktu itu sebesar 259 juta US dollar ya. Kebetulan laporan keuangan Indika Energi ini dalam bentuk mata uang dolar. Nah, dan kalau kita rupiahkan ya atau kita konversikan ke kurs saat itu artinya posisi kas Indika Energi ada sekitar 3 triliun. Ya, jadi bayangkan ya teman-teman sekalian, market cap-nya hanya 570 miliar tetapi perusahaan masih nyimpan cash 3 triliun. Artinya kalau kita beli 100% saham Indi sebesar 570 miliar, kita akuisisi 100% saham Indi, ternyata di laci perusahaan tersebut ada duit 3 triliun gitu. Jadi ibaratnya ketika kita beli saham Indika Energi di 110 itu kita dapat cashback ya. Jadi bukannya gratis tapi malah dapat cashback gitu.
ya, cashback 3 triliun. Nah, tapi memang posisi hutang saat itu sebesar 945 juta US dollar, artinya sekitar 13 triliun kalau kita kurskan ke dalam mata uang rupiah. Kemudian posisi ekuitasnya sekitar 652 juta US dollar atau 8,9 triliun ya. Nah, menariknya lagi, total aset Indika Energi tahun 2015 kemarin itu sebesar 2,1 miliar dolar atau sekitar 28 triliun kalau kita kurskan ke rupiah ya. Nah, teman-teman bayangkan ya, dengan 573 miliar market cap itu kita bisa menguasai aset sebesar 28 triliun. Ya, dan waktu itu Indika Energi berhasil membukukan penjualan sebesar 1 miliar dolar atau kurang lebih 13 triliun. Ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. Kalau misalkan nih kita anggap Indika Energi bangkrut ya. Misalkan perusahaan bangkrut dan perusahaan menjual seluruh asetnya, maka 28 triliun tersebut akan digunakan untuk membayar semua liabilitasnya dulu sebesar 18 triliun. Ya, artinya masih ada sisa 10 triliun. Dan 10 triliun tersebut akan dibagikan ke seluruh pemegang saham. Nah, bayangkan ya, tadi kita beli saham atau kita beli seluruh Indika Energi tadi di 500 miliar, tapi kita masih punya sisa 10 triliun jika katakanlah perusahaan bangkrut. Ya. Nah, ternyata ya menurut beliau ya ini salah harga banget gitu ya. Menurut beliau salah harga banget, PBV hanya 0,1 kalinya. Ya makanya akhirnya beliau membeli secara masif saham Indika Energi di 110 dan beliau jual 2 tahun kemudian di harga 2000, artinya sudah cuan 1718%. Wah, ini adalah angka yang sangat luar biasa ya jika bayangkan ya kita berbisnis apa atau instrumen investasi apa yang bisa memberikan imbal hasil atau return di atas 1000% dalam waktu 2 tahun saja gitu ya. Nah, itu adalah saham United Tractor dan juga Indi yang pernah dibeli oleh Pak Loh Keng Hong ya. Dan dari cerita tersebut sebenarnya berarti United Tractor dan Indi itu sudah dijual gitu. Nah, sekarang kita akan lihat nih, karena beberapa waktu belakangan ini Pak Loh Keng Hong ternyata juga masif membeli saham baru gitu ya. Saham baru yang sebelumnya belum pernah dibeli dan sekarang beliau miliki. Nah, yang pertama mungkin teman-teman juga sudah dengar bahwa beliau di tahun 2020 kemarin sekitar bulan Agustus beliau membeli saham BMTR ya. Saham Global Mediacom milik Haritano ya. Nah, beliau membeli saham BMTR ini di harga di kisaran Rp200. Jadi sekitar di 195 sampai 205, anggap saja rata-ratanya di harga Rp200 ya. Nah, ternyata kalau teman-teman menilai atau menghitung Rp200 artinya PBV BMTR saat itu adalah sebesar 0,2 kali. Ya, hanya 0,2 kali dengan price to earning ratio itu hanya 2 kali. Ya, padahal kita tahu BMTR ini salah satu perusahaan media, beliau adalah induk dari MNCN dan beliau saat ini pun itu masih menghasilkan laba. Jadi bayangkan ya, perusahaan bisa menghasilkan laba dan hanya dihargai PBV 0,2 kali. Nah, dan menurut beliau inilah saham yang salah harga gitu. Nah, kalau kita hitung secara market cap BMTR itu market cap saat beliau beli di harga 200 adalah sebesar 2,9 triliun ya. Jadi kalau misalkan kita beli BMTR di harga 200 ya, itu ternyata market cap-nya itu sebesar 2,9 triliun. Nah, 2,9 triliun kalau misalkan kita akuisisi 100% saham BMTR, artinya kita bisa menguasai aset sebesar 31 triliun ya. Jadi bayangkan ya, 2,9 triliun dibandingkan dengan 31 triliun. Bahkan di kuartal 3 2020 kemarin perusahaan masih membukukan pendapatan sebesar 8,9 triliun dengan laba kotor 4 triliun dan masih menghasilkan laba bersih ya. Jadi bayangkan ya teman-teman sekalian, kita beli perusahaan sebesar 2,9 triliun, ternyata perusahaan tersebut masih membukukan pendapatan sebesar 8,9 triliun, masih menghasilkan laba kotor sebesar 4 triliun, masih menghasilkan laba bersih, dan asetnya sebesar 31 triliun.
Ya, maka ya nggak heran gitu. Beliau mengatakan bahwa BMTR saat itu di harga 200 itu masih masih atau dianggap salah harga ya. Nah, akhirnya ya beliau beli gitu dan sampai saat ini pun masih di hold kan ya. Karena ya masih sekitar bulan Agustus kemarin, jadi belum ada 1 tahun ya, belum ada, bahkan belum ada 1 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kalau kita mau ikut-ikutan nih beli saham BMTR karena Pak Lo Keng Hong juga membeli saham BMTR ini, nah kalau secara logika sederhananya saja ya teman-teman sekalian ya, kira-kira pernah nggak sih kita dengar Pak Lo Keng Hong menjual saham dengan hanya keuntungan di bawah 100% gitu? Ya menurut saya sih, saya belum pernah dengar ya. Saya belum pernah dengar, nggak tahu kalau teman-teman. Kalau mungkin teman-teman tahu atau pernah mendengar Pak Lo Keng Hong jual saham hanya cuan 50% ya, teman-teman silahkan beritahu saya gitu ya. Tapi setahu saya sepanjang saya baca artikel-artikel dan saya mengikuti perkembangan dari Pak Lo Keng Hong ini, beliau belum pernah jual saham dengan keuntungan di bawah 100%. Ya artinya apa? Artinya kalau sekarang harga BMTR masih di kisaran Rp300 per saham, ya kemungkinan beliau masih hold gitu. Ya, beliau masih hold gitu ya. Nah, jangankan 100% ya. Berarti kalau 100% harga saham BMTR-nya seharusnya di 400 baru beliau jual, dan kayaknya beliau juga nggak tertarik kalau hanya sekedar mendapatkan keuntungan 100% ya. Tapi paling nggak kalau misalkan kita anggap saja Pak Lo Keng Hong hanya punya target 500% saja. Berarti kalau 500% dari harga belinya Pak Lo Keng Hong, berarti harga saham BMTR seharusnya dihargai di 1.200. Ya, 1.200 beliau akan merealisasikan atau menjual saham BMTR ini dengan keuntungan 500%. Ya, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak sih 500% beliau mau jual sahamnya? Ya mungkin saja ya, kita nggak tahu. Cuman sepanjang pengetahuan saya ya biasanya sih di atas itu gitu ya. Ya jadi ya menurut saya menurut saya beliau nggak akan jual nih di harga 300-an gitu. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah ini mengenai BMTR. Nah selanjutnya yang keempat nih, yang juga baru saja terjadi di bulan Januari ini ya, beliau sempat diwawancara oleh CNBC Indonesia. Beliau mengatakan bahwa beliau ternyata sudah mengkoleksi saham GJTL ya, Gajah Tunggal. Cuman GJTL sekarang harganya sekitar di 800 sampai 900 ya. Tapi beliau ini belinya sudah di harga yang saat itu masih murah banget ya, di tahun 2020 kemarin ya. Beliau cerita saat itu harga GJTL di kisaran 300-an. Nah, kalau kita hitung berdasarkan laporan keuangan terbaru kuartal 3 2020 ya, dengan harga saham GJTL 300, itu artinya PBV-nya hanya 0,2 kali. Ya 0,2 kali, dan market cap-nya itu hanya 1 triliun. Nah, posisi kas GJTL saat kuartal 3 2020 yaitu sebesar 970 miliar, ya hampir 1 triliun. Ya artinya ya Pak Lo Keng Hong ini membeli saham di saat harganya ya anggap saja seperti dapat perusahaan gratis gitu ya. Beli 1 triliun, uang kasnya masih 1 triliun gitu. Ya. Dan posisi kuartal 3 2020 penjualan GJTL sebesar 9,6 triliun. Jadi market cap 1 triliun bisa menghasilkan penjualan 9,6 triliun, bisa menghasilkan laba bruto sebesar 1,7 triliun. Saldo laba dari GJTL saat itu sebesar 4,3 triliun, dan free cash flow-nya ya, jadi cash yang dihasilkan dari aktivitas operasional per kuartal 3 2020 kemarin itu sebesar 1,3 triliun. Ya jadi beliau ya mengatakan di harga 300-an kemarin ya salah harga gitu ya. Salah harga. Nah, cuman sekarang naiknya sudah cukup signifikan ya, di 800 sampai 900. Nah, sekarang kita hitung-hitung lagi nih ya. Kita hitung-hitung lagi kira-kira nih berapa Pak Lo Keng Hong akan menjual saham GJTL ini, di harga berapa gitu ya. Beliau kemungkinan akan menjual saham GJTL ini. Nah, pastinya saya tidak tahu. Ya pastinya saya tidak tahu, tapi kita bolehlah ya berasumsi, berangan-angan kira-kira berapa ya. Nah, kita pakai nih ilustrasi ya, seperti BMTR tadi ya. Nah, misalkan saja nih teman-teman sekalian ya, misalkan saja
Pak Lo Keng Hong ingin jual saham dari GJTL ini dengan return hanya 500%. Ya, dan sekali lagi ya 500% buat Pak Lo Keng Hong ini kayaknya sih ya belum menarik gitu ya. Kalau belum 1000% sih kayaknya belum menarik gitu. Karena kalau saya baca artikel mengenai Pak Lo Keng Hong, beliau pasti jual sahamnya dengan keuntungan yang sangat tinggi 1000% alias 10 bagger stock gitu ya. Nah, cuman saya tidak tahu rencana Pak Lo Keng Hong akan jual saham GJTL ini di harga berapa atau bahkan mungkin mau di hold selamanya, saya juga tidak tahu, tapi bolehlah kita berasumsi ini ya, berangan-angan. Misalkan Pak Lo Keng Hong ingin jual saham GJTL ini di saat keuntungannya sudah mencapai 500%. Nah, berarti kita hitung-hitung lagi nih, anggap saja Pak Lo Keng Hong punya saham GJTL ini di harga Rp300 ya. Berarti 500% dari Rp300 kos harga beli Pak Lo Keng Hong itu berarti harga saham GJTL seharusnya dihargai di angka 1.800 gitu. Dihargai pada level 1.800 per lembar saham. Nah, baru beliau mendapatkan keuntungan 500%. Ya, jadi kalau di bawah 1.800 ya belum 500% gitu. Oke lah, anggap saja untungnya katakanlah 400% ya. Berarti kalau 400% ya sekitar di 1.500. 1.500 beliau jual saham GJTL, beliau dapat cuan 400% ya. Atau katakanlah 300% atau 3 kalinya ya. Kalau 300% ya baru di harga sekarang ya di kisaran 900-an. Ya, kalau 400% ya di sekitar 1.200-an. Ya artinya apa? Artinya Pak Lo Keng Hong mungkin belum akan jual sahamnya sekarang gitu. Mungkin beliau masih akan nunggu lagi. Ya nunggu lagi sampai harga sahamnya benar-benar naik, ya mungkin di atas 500% mungkin beliau jual atau bahkan beliau keep lagi saham GJTL ini selama mungkin gitu ya. Saya juga tidak tahu. Tapi kalau kita berasumsi lagi sekali lagi beliau jual dengan keuntungan 500% ya artinya target harga GJTL seharusnya di 1.800 gitu ya. Nah oke ya. Itu mengenai 4 saham ya, 4 saham dari rekam jejaknya Pak Lo Keng Hong ya. Cuman kita harus tahu ya, artinya kalau kita mau follow the master seperti kita beli saham apa yang dibeli oleh Pak Lo Keng Hong, kita juga harus ikuti semuanya gitu ya. Jangan hanya beli sahamnya saja di harga yang semirip mungkin, tapi habis itu harapannya besok langsung naik, enggak ya. Pak Lo Keng Hong terkenal dengan kesabarannya yang luar biasa ya. Jadi kalau saya sebutkan di 2 saham di awal tadi, United Tractor dan juga Indica Energy, beliau nge-hold sahamnya itu di atas 2 tahun. Ya di atas 2 tahun. Jadi saya belum pernah dengar Pak Lo Keng Hong nge-hold saham di bawah 1 tahun ya. Sebenarnya Indica Energy tadi ya, Indica Energy 110 beliau sempat jual di harga 600, tapi beliau bilang kecepatan, akhirnya beliau beli lagi tuh di harga 800, kemudian beliau jual lagi di harga 2000 gitu. Ya jadi time frame-nya panjang ya, jadi kalau digabung antara transaksi pertama yang kedua yaitu 2 tahun lebih gitu. Nah, jadi maksud saya adalah ketika kita mau follow Pak Lo Keng Hong, ya kita juga follow juga kesabarannya, follow juga time frame-nya, time horizonnya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar saham PTRO yang dibeli oleh Pak Lo Keng Hong ya. Jadi kalau teman-teman buka laporan keuangan PTRO atau Petrosea, beliau memiliki kurang lebih 14% saham PTRO, ya, pemegang terbesar kedua setelah Indica Energy. Nah, beliau punya saham PTRO ini sejak tahun 2011 setahu saya ya. Sejak tahun 2011 dan sampai sekarang tahun 2021 ini beliau belum jual gitu. Ya artinya apa? Ya artinya time frame-nya sangat panjang gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengharapkan untuk holding period di bawah 1 tahun, itu nggak bisa kalau kita mau follow Pak Lo Keng Hong ya. Jadi time frame-nya harus panjang. Nah pertanyaannya adalah kita mampu nggak nih sesabar Pak Lo Keng Hong gitu. Kita mampu nggak itu menahan diri supaya nggak jual saham kita saat ya katakanlah baru naik sedikit gitu, baru naik 50% atau di bawah 50% bahkan ya, kita bisa nggak nahan untuk nggak jual gitu. Nah itu yang susah gitu. Jadi kalau mau follow the master ya follow juga semuanya ya, termasuk kesabaran beliau, termasuk time frame-nya yang jangkanya sangat panjang gitu.
Tapi kalau kita nggak punya time frame sebesar atau selama Pak Loh Keng Hong, ya sebaiknya nggak usah follow juga gitu ya, nggak usah kita ikut-ikutan beli saham yang dibeli oleh Pak Loh Keng Hong ya. Karena sekali lagi kita bisa belajar dari beliau, tapi belum tentu kita bisa sama seperti beliau. Tergantung dari risk profile masing-masing, tergantung dari time horizon atau time frame masing-masing, tergantung dari besarnya kelolaan juga mungkin ya, dan sebagainya. Jadi masih banyak faktor yang perlu dipertimbangkan ya. Nah, oke, mungkin itu sekilas podcast kali ini teman-teman sekalian ya. Podcast yang membahas mengenai saham-saham yang pernah dibeli Pak Loh Keng Hong, dan saat ini pun beliau masih pegang beberapa sahamnya ya. Beliau baru akumulasi, maksudnya baru akumulasi beberapa saat ini seperti GJTL dan juga BMTR. Nah, oke, mungkin itu sekilas podcast kali ini ya teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast saya sampai selesai. Silahkan sebarkan podcast ini ke teman-teman Anda yang lain ya, supaya teman-teman Anda yang lain juga bisa mengetahui mengenai informasi Pak Loh Keng Hong ini. Ya, jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih dan salam Passive Income.